Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya di rumah sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan belajarnya. Untuk lebih semangat lagi, mari kita yel-yel. Salam cerdas, sukses, sehat, bahagia. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajarannya. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar rukun puasa dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, kita akan membahas tentang rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Nah, dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih, rukun puasa ada 3. Yang pertama adalah niat. Ya, kemarin sudah belajar niat puasa ya. Nah, niat ini dilakukan atau diniatkan pada malam hari sebelum berpuasa ya, dilakukan setiap hari 30 hari atau 29 hari selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, niat ini bisa kalian awali sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar hadik atau pada saat sahur. Nah, itu masih boleh. Yang kedua, ya, rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kita harus bisa menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, ya. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, rukunnya harus ada orang yang berpuasa. Jadi itu tadi rukun puasa. Kita ulangi, ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Selanjutnya, materi yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, di sini ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah makan dan minum pada saat berpuasa dengan disengaja. Nah, itu batal puasa kita otomatis, karena puasa itu salah satunya adalah menahan diri dari makan dan minum. Kalau kita makan dan minum saat berpuasa dengan sengaja, otomatis batal puasa kita. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketika mual, kemudian kita sengaja memuntahkan isi yang ada di dalam perut kita, maka puasanya batal. Yang ketiga, sedang haid bagi perempuan ya, atau melahirkan. Nah, otomatis batal puasanya. Yang keempat adalah hilang akal atau gila. Nah, orang gila ini batal puasanya ketika dia berpuasa kemudian tiba-tiba hilang akalnya atau tiba-tiba menjadi gila, maka puasanya otomatis batal walaupun itu sebentar. Yang kelima adalah murtad, ya, keluar dari ajaran agama Islam. Kalau kita awalnya Islam kemudian masuk bulan Ramadan kita berpuasa, kok tiba-tiba kita keluar dari ajaran Islam, naudzubillah ya, jangan sampai, maka puasanya batal. Oke, itu tadi hal-hal materi sedikit. Nah, ini
ketika kita melakukan hal ini, puasa kita tidak batal, tapi akan mengurangi pahala puasa kita. Atau bisa dinamakan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apa itu? Ketika kita melakukan perbuatan tercela, berbuat maksiat, maka akan rusak atau berkurang pahala puasa kita. Contoh perbuatan apa itu? Contohnya berdusta atau berbohong. Kalau kita berbohong pada bulan puasa, maka pahala puasa kita berkurang atau rusak pahalanya. Yang kedua, menghasut hal-hal yang buruk, memfitnah. Nah, selanjutnya berkata yang buruk, berkata kotor, maka berkurang pahala puasa kita. Berkelahi sama teman, nah, tak boleh ya. Kalau kita berpuasa, nggak berpuasa aja nggak boleh, apalagi kita sedang berpuasa, tidak, dan lain sebagainya. Intinya perbuatan tercela yang tidak baik, perbuatan yang buruk itu kita hindari. Kalau kita lakukan itu, maka pahala puasa kita akan berkurang atau akan rusak, tidak mendapatkan pahala sama sekali ya. Bisa dimengerti ya anak-anakku semuanya. Selanjutnya, tugas siswa. Silahkan kalian rangkum 2 materi tadi, tulis di dalam buku tugas kalian ya. Bisa dimengerti ya anak-anakku semuanya. Silahkan kalian rangkum 2 materi tadi ya, yakni materi tentang rukun puasa dan juga materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.